Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kita jumpa lagi di materi yang kedua. Kalau kemarin kita membahas mengenai kegiatan produksi, maka materi yang sekarang yaitu kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Ya, kemarin sudah tahu semua ya mengenai produksi. Nah, sekarang di pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kegiatan distribusi. Yang mana tujuannya dari kalian belajar distribusi adalah nantinya kalian dapat menjelaskan hakikat dari kegiatan produksi. Terus juga menjelaskan tujuan dan manfaat distribusi. Dan yang ketiga, menjelaskan sistem dan lembaga distribusi. Dan yang keempatnya, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat distribusi. Dan nantinya juga mengenai kegiatan konsumsi. Baiklah anak-anak semuanya, apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemarin kita mengenai produksi. Produksi adalah kegiatan membuat. Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan, ya. Nah, apa tujuannya? Yang namanya membuat barang tentunya akan dijual. Nah, yang menjual itu termasuk yang menyalurkan distribusi, yaitu menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Kalian beli ayam, orang tua kamu beli ayam di pasar. Siapa yang produksi ayam? Tentunya petani ayam. Kalian beli, orang tua kalian membeli beras di pasar. Siapa yang membuat padi? Ya kan? Para petani. Kalian membeli sayur, orang tua kamu membeli sayuran. Ya, tahu-tahu ada di pasar. Siapa yang membuat sayuran? Para petani sayuran. Dia yang memproduksi, pasar yang mendistribusikan, orang tua kalian atau kalian yang sebagai konsumen nanti akan kita bahas ya, yaitu mendistribusikan, yaitu menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Tentunya dengan barang-barang itu dijual di pasar, maka akan cepat ke tangan konsumen. Kalau petani menjual sendiri lebih repot lagi, ya. Terus tercapainya pemerataan produksi. Jadi produksinya bisa dijual kemana-mana. Ya bukan hanya dari pertanian saja ya. Seperti orang tua kalian membuat kue, kemudian ada yang membeli gitu kan. Ada yang menyebarluaskan, ada yang membeli kemudian dijual kembali gitu kan. Yang keempatnya menjaga kesinambungan produksi, dan yang kelimanya meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Lanjut, manfaat daripada distribusi yaitu yang pertama, barang hasil produksi tidak menumpuk di satu tempat karena sudah disalurkan. Contoh ya perusahaan. Saya dulu pernah kerja di perusahaan aluminium. Ya, setelah barang itu selesai dibuat, masukkan ke dalam sebuah yang namanya agen atau gudang lah ya ibaratnya. Kemudian dialah akan menyebarluaskan ke berbagai daerah. Walaupun diproduksi di tempat tertentu, tapi hasilnya menyebar ke berbagai penjuru. Kita ambil contoh, ini adalah ya air gunung ya. Siapa yang membuat? Ada pabriknya di sini? Nggak ada. Tentunya ada yang membuat. Nah, bisa sampai ke tangan saya ya, karena ada yang menyebarluaskan, ada yang menyalurkan. Tuh. Yang keduanya, memenuhi kebutuhan daerah yang tidak memproduksi barang atau jasa tertentu. Di sini Bekasi airnya jelek. Karena airnya jelek, maka semua air minum kita beli yang dalam bentuk kemasan. Lebih mudah dan praktis tentunya ya. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa sehingga lebih berguna ya. Barang tersebut lebih berguna. Terus ada sistem distribusi. Sistem distribusi itu dibagi menjadi menjadi tiga. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, yang ketiganya distribusi tidak langsung. Ya, yang langsung dari produsen langsung kepada konsumen atau produsen langsung ke konsumen. Orang tua kamu membuat nasi uduk,
goreng pisang, bakwan, dijual depan rumah. Siapa yang buat nasi uduk? Orang tua. Siapa yang menyalurkan? Orang tua juga. Langsung produsen ketemu dengan konsumen. Dan orang-orang yang lewat, yang membeli, dia sebagai konsumen, orang tua kamu yang membuat langsung memasarkan. Itu distribusi langsung. Ada distribusi semi langsung dari produsen ya ke konsumen melalui perantara sendiri. Tuh, ya. Orang tua kamu bikin kue, dititipin ke warung-warung, ya kan? Warung-warung yang menjualkan. Ini kan di sekolah tuh ada kantin tuh. Ya, ada orang sebagian daripada orang tua murid yang menitipkan kue-kuenya ke kantin-kantin sekolah. Nah, yang seperti itu namanya distribusi tidak langsung melalui perantara sendiri. Sedangkan sistem distribusi yang tidak langsung menyalurkan dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang disebut dengan agen. Ya, agen itu yang menyalurkan. Ya, tumbuk dulu tempat agen. Contoh gini, di lokasi dekat kita itu ada yang namanya pabrik mie sedap tentunya ya. Mie sedap. Mie sedap itu kalau kamu beli mie sedap langsung ke pabriknya bisa nggak? Nggak bisa. Atau Brixton, depannya ada Brixton. Beli ban langsung ke Brixton bisa nggak? Nggak bisa, karena dia hanya khusus membuat. Belinya di mana? Ya udah di agen-agen tertentu. Sehingga nggak bisa langsung. Nah itu namanya sistem distribusi tidak langsung. Lanjut. Lembaga distribusi, yaitu pedagang atau badan atau orang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang dengan harapan mendapatkan keuntungan. Tuh agen minuman gitu kan, yang menjual aneka macam minuman. Terus kemudian itu pedagang besar menjual produk, dia beli untuk dijual kembali ya. Nah, pedagang juga ada pedagang besar yang disebut dengan wholesaler dan ada pedagang kecil atau retailer atau retail ya, pedagang kecil atau retail, pedagang eceran. Kalau kalian seperti ngeliat Indomaret, Alfamart ya, itu pedagang besar atau pedagang kecil? Pedagang kecil, bukan pedagang besar. Dia menjual secara eceran. Ya. Agen, kita bahas satu-satu. Orang yang menjual barang atas nama perusahaan tertentu. Jadi kalau kamu punya usaha, orang-orang sering menyebutkan agen beras, ya. Kalau agen beras mungkin bisa jadi berasmu ya. Pedagang besar, agen seperti distributor atau agen Honda, ya. Pedagang besar tuh menjual semua hanya merek tertentu, perusahaan tertentu, Honda saja, nggak ada merek-merek yang lainnya. Ya, kalau perusahaan minum agen minuman, tapi minumnya macam-macam, ada Gunung, ada Aqua, itu bukan agen. Kalau yang agen hanya satu merek tertentu saja, nggak ada merek yang lainnya, itu agen. Ya, kalau yang pedagang besar boleh dikatakan pedagang besar karena menjualnya dalam partai besar. Kalau yang namanya agen hanya menjual merek tertentu saja dari perusahaan. Contoh misalkan tadi pabrik Honda, agen atau dealer motor Honda, dia hanya menjual Honda, tidak ada merek-merek yang lainnya. Yamaha ya Yamaha saja. Atau mungkin kalau makanan, contoh mie sedap ya mie sedap doang, nggak ada mie yang lainnya. Nah itu namanya disebut bisa dikatakan sebagai agen karena menjual satu merek produk dalam jumlah besar dan tidak ada merek yang lain. Kalau ada merek yang lain dia hanya dikatakan sebagai pedagang besar. Kemudian ada maklar yang menjual barang atas nama orang lain. Contoh gini, menjual barang atas nama orang lain. Kalau tadi atas nama tertentu ya, saya agen dari produk tertentu, berarti dia agen beneran karena menjualkan produk dari merek tertentu dan tidak ada merek yang lainnya. Kalau maklar ini, perhatikan, itu kalimatnya menjualkan barang atas nama orang lain. Oh ada misalkan nih, itu ada orang mau jual motor gitu. Siapa? Si A mau jual motor. Nah terus kamu mengantarkan orang yang mau membeli kepada si A. Nah kan? Motor siapa? Motor orang lain yang dijual, tapi kamu yang nawarkan. Kamu menawarkan barang, tapi barang itu milik orang lain. Itu namanya maklar. Ya. Nanti kamu bisa ketemukan nama orangnya yang menjual. Nah, itu maklar. Kalau komisioner beda lagi. Menjualkan atau membelikan sama ya, ini juga menjual atau membelikan juga sama. Membelikan barang atas nama dirinya sendiri. Contoh,
saya mau jual motor nih, ya, saya mau jual motor seharga sekian, mau nggak? Nah itu atas nama siapa? Atas nama dirinya sendiri, sekalipun itu barang orang lain. Nih, jualin laptop gua dong. Nah kamu yang jualin. Berapa? 4 juta. Ya udah, kamu mau jual berapa? Pokoknya terkesan 4 juta. Kamu mengatasnamakan ini laptop saya jual nih 4,5. Ya terserah, sah-sah saja, asal orang kan mau. Ya. Nah, orang itu nanti akan mengembalikan ke saya 4 jutanya. Nah itu namanya komisioner, mendapatkan komisi dari menjual atau membelikan, ntar dapat komisi lagi dari yang apa, barang udah laku, berarti kita, barang sudah laku berarti saya ngasih komisi buat orang tertentu, ya. Jelas ya. Kalau agen menjual barang dalam jumlah besar tapi merek tertentu atas nama perusahaan itu sendiri. Agen atau distributor ban, bukan ya, Bridgestone, berarti jualnya mereknya Bridgestone doang, nggak ada merek yang lainnya. Agen mie sedap, ya mie sedap saja yang dijual, kan nggak ada merek yang lainnya. Agen motor Honda, yang dijual kan hanya motor Honda saja. Kalau maklar tadi menjual barang atas nama orang lain, dia menjadi pembeli, dan kalau udah ketemu pembelinya, diketemukan dengan orang yang akan menjual, namanya maklar. Kalau dia menjual atas nama dirinya sendiri, itu namanya komisioner, sekalipun barang yang dijual adalah barang orang lain. Kemudian, ya, jenis-jenis pedagang itu ada yang namanya eksportir dan importir. Ekspor, X berarti keluar, menjual barang keluar negeri. Impor, im, ya, atau in, biasanya kalau X ada in ya. Nah, impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Barang-barang yang didatangkan dari negara lain itu namanya barang-barang impor. Barang-barang yang dijual ke negara lain namanya barang-barang ekspor. Jelas ya? Lanjut. Faktor pendorong distribusi. Ya, kenapa sih ada distribusi? Ya, yaitu faktor pendorongnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau manusia nggak berkualitas, ya nggak bisa mendistribusikan. Ketersediaan alat transportasi dengan teknologi modern tentunya ada untuk mengantarkan barang itu mencapai tujuan. Sama kayak ekspor impor, kan harus ada kapalnya yang mengantarkan barang menggunakan kapal, menggunakan kontainer. Sampailah barang itu nyampe ke negara lain, sampailah barang itu nyampe ke Indonesia. Karena ada apa? Ada alat transportasi. Atau mungkin antar daerah, dari Bandung atau dari Lembang sayuran datang ke Bekasi, gitu kan? Itu namanya kan ada transportasinya. Apalagi dengan teknologi yang modern. Nah, yang pertama ya dibutuhkan manusia yang berkualitas dulu. Kemudian prasarana jalan yang memadai. Nah, kadang-kadang kalau barang itu sampai harganya mahal, karena biasanya jalannya agak susah, atau mungkin transportasinya juga susah ya. Contoh kalau kita menjual barang-barang ke Papua, di Papua itu harganya akan lebih mahal karena transportasinya juga lebih besar. Terus yang ketiganya yang mendorong distribusi yaitu kondisi alam yang relatif rata. Ya, artinya sama-sama membutuhkan sehingga adalah pendistribusiannya. Terus adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Biasanya dukungan dari pemerintah memberikan subsidi, dan masyarakat tentunya yang akan membeli. Terus kemudian kurang terjaminnya keamanannya, ya. Biasanya distribusi tidak jadi dikirim karena keamanan tidak. Nah, kok faktor penghambat ini? Oh, maka tadi bingung tadi. Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, kondisi perekonomian yang baik, ya, tentunya nggak ada peperangan, terus aman daerahnya, maka distribusi akan baik. Faktor penghambat distribusi, yang pertama sumber daya manusia yang kurang berkualitas, alat transportasi yang kurang memadai, prasarana jalan yang tidak layak dan kurang memadai. Pokoknya semua tuh nggak ada yang bagus ya. Alam yang ditempuh, terdapat medan yang sangat berat, harus naik gunung turun gunung, jalannya susah, terjal, berlikung, lewatin sungai yang besar, ya. Kurang terjaminnya keamanan, banyak pembegalan dan segala macam. Daya beli masyarakat rendah, itu otomatis menghambat distribusi. Ya, karena waktunya sudah itu ya, kita istirahat sejenak.